Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad, yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DKM Bapak Haji Larman Pak Hari, yang saya muliakan guru saya Kiai Haji Badrul Jaman LC, yang saya hormatkan, yang saya muliakan juga para jamaah, yang mohon maaf yang tidak bisa disebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan tanya saya. Perkenalkan, nama saya Agung, tinggal di Bendungan Cilodong, Depok. Bersama putri saya, namanya Cut Anissa Safira, SPD CHT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini ya, menjelang pagi setelah sholat subuh ini, saya ingin memaparkan sedikit sharing tentang program nama trainingnya 7 Cahaya Kecerdasan. Program ini tadi sudah disampaikan oleh beliau Kiai Badrul Jaman ini ya, program yang memang sudah berjalan secara nasional. Nanti para tuan-tuan bisa buka di channel YouTube-nya ya, channel YouTube-nya angka 7 ya, ketik di YouTube ya atau di Google 7 Cahaya Kecerdasan ya. Itu sudah meliput dari Jawa Barat, Jawa Tengah ya, termasuk Jawa Timur ya. Program ini sudah berdiri dari tahun 2008 ya, pusatnya di Rumah Pintar Cakra Cendikia 1 Kostrad Cilodong, Kota Depok ya. Program ini program unggulan almarhumah Ibu Ajah Ani Yudhoyono ya. Ibu Ani ada 2 ya, Aninya Roma Irama sama SBY ya, jadi jangan salah tafsir ya. Jadi ada Ani SBY sama Ani Roma Irama ya, ini Aninya Pak SBY. Jadi 2008 sudah kita jalankan. Saat ini sudah 2025, sudah 17 tahun ya, 17 tahun. Cut. Nah, ini perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Saya ingin bercepat waktunya ya, sampai jam 6 karena ya. Nah, dalam konteks iya. Izin saya berdiri ya, mohon maaf ya. Nah, ini dalam otak manusia ini ada namanya otak kiri dan otak kanan ya. Dalam dunia pendidikan disebutkan ada otak kiri dan otak kanan. Otak kiri yaitu hard skill, otak kanan namanya soft skill ya. Jadi dalam dunia pendidikan hanya dibahas hanya otak kiri dan otak kanan saja. Tetapi dalam dunia tentang neurologi, tentang otak manusia, itu ada namanya otak tengah, itu tidak disebutkan. Ada pro dan kontra dalam dunia kedokteran ya. Perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan ini akan membentuk ya karakter dan kemampuan berbeda pada seseorang. Jadi dominannya nanti anak-anak kita, dia suka marah, pendiam atau apa, itu dipengaruhi oleh sifat dan karakter ayah atau bundanya. Mohon maaf kalau ayahnya suka ngambek, suka baperan, itu biasanya anaknya juga ngikutin. Atau kebalikannya, bundanya suka baper ya atau ngambekan, artinya itu mengikuti sifat karakter dari orang tuanya ya. Contoh di situ. Nah, dalam otak manusia itu ada namanya neuron. Neuron itu sistem kinerja saraf. Nah, ini dipengaruhi dengan ucapan ya. Otak manusia ini bisa cerdas dipengaruhi oleh ucapan. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita ya. Ada afirmasi yang positif itu akan memberikan dampak yang besar buat tubuh kita. Saya minta izin satu ustadz yang boleh ke depan, yang badannya agak besaran dikit. Agak kuatan. Boleh ke depan sebentar? Satu aja. Atau ustadz yang pakai baju kuning, ustadz izin? Oh iya, boleh ya, siap. Mohon maaf ustadz, izin nih ustadz ya. Mohon maaf ustadz. Ya. Nah, itu kita demokan ya. Ucapan adalah doa. Di saat hentakan kata-kata yang positif ke tubuh seseorang, ya, tubuh itu bercahaya. Ya. Di saat hentakan kata negatif, tubuh itu gelap. Makanya bahaya, hati-hati dengan ucapan. Mulai sekarang ini biasakan ucapan yang positif atau yang baik. Mohon maaf izin, Ustadz, kakinya dibuka Kak. Ya. Postur tubuh
Kalau posisi kuda-kuda seperti ini, dia kan kuat. Kita tekan, ya. Maaf izin, Ustaz. Tangan ke belakang. Bisa. Ya, kuat ya. Oke ya. Agak ke bawah, tangan tadi ya. Satu, biar kelihatan, maaf, biar nggak ada rekayasa ya. Buka kakinya, ya. Ya, agak ke bawah dikit. Tahan tadi ya, yang kuat ya. 1, 2, 3. Ini kuat ya, karena posisinya kuda-kuda. Sekarang posisinya rapat. Dapat ujung-ujung. Dapat lagi. Dapat. Kayak gitu. Ya, siapapun badannya, badan kecil atau badan besar, seperti ini udah tidak punya kekuatan. Karena apa? Tidak punya kuda-kuda atau keseimbangan. Ditekan apapun, ini lemes. Ya. Ya, lemes dia. Oke. Izin Ustaz, pakai mic-nya. Sampaikan ke beliau. Ustaz tetap ke sana. Sampaikan ke beliau kata-kata yang positif. Kata-kata yang baik. Sabar. 1. Menerima. 2. Ganteng kan boleh. Ganteng. Cerdas. Pintar. Dermawan. Dermawan. Oke ya. Jadi ucapan adalah doa. Di saat sampaikan nanti kata-kata yang positif, ya. Ini tubuh bercahaya. Dalam ruangan ini bercahaya. Ya. Rapat kita ke bawah. Ya. Rapat. Jempol menjempol. Tadi kondisi lemas ya. Kita tekan. Ini kuat, keras. Ya. Kebalikannya afirmasinya negatif, tapi mohon maaf, jangan pakai bahasa binatang ya. Silakan. Jangan pakai bahasa binatang. Lemah. 1. Bodoh. 2. Lanjut. Pelit. 3. Rakus. 4. Jorok. 5. Ya, sama. Tadi yang disampaikan oleh beliau ini masuk ke tubuh ini, ya, gelombang kosmo. Mohon maaf, tubuh ini jadi gelap. Dan ini struktur tubuhnya hancur, ya. Jadi kita tekan seperti ini, beliau tahan kayak apapun, lemes, tidak punya kekuatan, ya. Ya, tolong kembalikan lagi ya seperti semula yang baik semuanya, yang banyak. Sabar. Terus yang banyak, rezekinya semuanya. Kuat. 2. Dermawan. 3. Ganteng. 4. Beriman. Berilmu. Oke ya, cukup ya. Rapat gitu, maaf izin, dapat. Ya. Nah ini tubuhnya kembali normal kembali. Ditekan apapun, saya nggak kuat. Ya, ya, oke, sebentar, maaf. Ya. Maaf. Ada ulama besar dari Jawa Timur, namanya Kiai Haji Muhammad Ikhwan. Dia menyampaikan sederhana, ya. Ucapan baik adalah cahaya. Ucapan baik adalah cahaya. Jadi kalau kita menyampaikan kata-kata yang baik, itu sumber cahaya. Tapi kalau kita menyampaikan kata-kata yang negatif, ya, itu berdampak luar biasa. Jadi dari dampak yang kita ucapkan setiap hari ke anak-anak kita, ya, ini sangat pengaruh besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Contoh, mohon maaf nih, dalam ruangan ini kan semua sudah berkeluarga ya, kecuali anak saya masih ya. Kalau kondisi sang istri bilang kuat-kuat, itu biasanya sang laki-laki kuat. Tapi kalau dia bilang afirmasinya loyo, seumur hidup dia akan loyo. Ya. Mau dikasih obat yang paten dari dokter Boyke pun tetap loyo. Karena sudah disampaikan afirmasinya sama istrinya loyo. Berikutnya kalau disampaikan besok kuat-kuat, wah itu luar biasa itu. Ya. Itu luar biasa. Gedebak-gedebuk ibaratnya. Ya, artinya ini jangan sampai nanti kita kebiasaan dengan kata-kata yang negatif, ya. Cuk, next berikutnya. Masalah terbesar otak manusia itu 95% tidak optimal. Otomatis memorinya berkurang, konsisten berkurang. Oke. Solusi tercepat yaitu mengikuti program pelatihan namanya 7 cahaya kecerdasan. Nanti bisa dibuka di channel YouTube-nya dan atau di Google. Next berikutnya. Manfaat dari program ini adalah mencetak generasi bangsa Indonesia berhak mulia. Mohon maaf ayah dan bunda, di Depok
sendiri data LGBT boleh nanti dicek, cukup tinggi. Data LGBT cukup tinggi. Bahkan Bekasi, Jawa Barat yang paling nomor 1. Datanya lebih dari 7.000. Ya, LGBT. Kalau bahasa kerennya kalau LGBT untuk ayahnya ini gini, laki ganteng bini 3. Ya, LGBT ya, laki ganteng bini 3. Bercanda, mohon maaf. Supaya tidak tegang tuh ya. Nah ini mencetak generasi bangsa secara umum ya adalah generasi bangsa, bukan, mohon maaf, artinya tidak satu sisi saja, hanya Islam saja. Dia bisa Kristen, Hindu, dan Buddha semuanya. Semua kita orientasinya ke generasi bangsa. Yang kedua, yaitu mencetak generasi hafiz dan hafizah. Sudah dibuktikan oleh anak beliau, ya, kita berjaman kurang lebih 1 bulan nanti ya. Oke ya, betul. Coba dulu. 1 bulan ya, 1 bulan ya. 1 bulan sudah habis Quran. Ya. Yang kedua, mencetak ya, meningkatkan daya ingatnya, daya pikir dan daya konsentrasinya. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan optimis. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan pengendalian emosi. Yang keenam, mengatasi kecanduan handphone. Ini sudah banyak sekali anak-anak dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia, sudah penyakit namanya brain rot. Terjadi kerusakan otak. Dari mana? Handphone. Ya. Handphone ini sudah dikaji ya oleh Komjen Pol Dharma, bahayanya tentang efek radiasi handphone ke anak-anak. Bahkan sudah banyak di Depok sendiri, sudah banyak yang meninggal dunia akibat kecanduan handphone. Saya punya sahabat namanya Pak Agus, anaknya meninggal dunia karena kecanduan handphone. Ya. Berikutnya ya. Nah ini mampu menjadi pribadi yang unggul dan cerdas. Guru besar kita, Bapak Haji Ari Ginanjar, itu SQ 165. Ya, bicara spiritual question-nya, emotional question-nya, dan intellectual question-nya. Nah ini ada 5 kecerdasan yang kita bangun. Ya. Berikutnya, ini founder dan trainernya. Ini putri saya langsung ya, namanya Cut Anissa Safira. Artinya perjalanan saya dari 2008 sampai 2025, ini saya wariskan kepada putri saya langsung ya. Jadi untuk meneruskan estafet dari program 7 Cahaya Kejelasan. Cut, lanjut. Ya, ini tentang otak kiri. Mohon maaf ayah dan bunda, tangannya seperti ini. Ya. 3, 2, 1 tutup. Ke bawah. Lihat masing-masing. Ya. Kalau jempolnya yang kanan di atas, ya, kanan di atas itu namanya otak kiri. Kalau kirinya di atas itu otak kanan. Ya. Ya. Jadi ini otak kiri, 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 otak kanan. Nah, ini belum, ya, otak kanan ya. Oke, otak kanan ya. Ya, otak kiri, otak kanan ya. Jadi ada sebagian besar di sini, kebanyakan otak kiri di sini ya. Ya. Kita bahas satu persatu tentang otak kiri, otak kanan. Otak kiri tentang logika, hitungan, berbicara, membaca, menulis, menganalisa. Otak kiri ini ilmu pasti. Jadi kalau mohon maaf, orangnya monoton. Yang penting bagaimana gajian tiap bulan. Nah ini posisi otak kiri, dia tidak berani keluar dari zona aman. Yang pasti-pasti saja. Ya mohon maaf ya. Dan otak kiri pun harus hati-hati kalau berteman dengan seseorang, itu harus hati-hati. Dia harus lihat dulu, ya kan? Semuanya harus dilihat. Jadi nggak gampang berteman dengan otak kiri. Otak kiri sedikit, mohon maaf, perhitungan uangnya agak ketat. Bukan pelit ya, agak ketat gitu. Ya. Untuk otak kiri agak ketat. Jadi kalau diajak diskusi masalah uang, tadi ya, hitungannya matang, ya. Hitungannya matang. Nah, kembalikan otak kanan. Nah, otak kanan itu kepribadian, kreativitas, intuisi. Nah, di intuisi ini tidak dibahas dalam dunia pendidikan. Intuisi itu indra keenam, ya. Kalau kalangan ulama, basyiro, cahaya hati, ya. Nah, dari program otak kanan ini, ya, mohon maaf, kebalikan dari otak kiri, dia tidak suka belajar, lebih sukanya ngobrol, bercanda, ya kan, ya, diskusi, kan, itu sukanya begitu. Nah, otak kanan, jiwa-jiwa sosialnya tinggi.
Ya, jiwa sosialnya tinggi, orangnya tidak tegaan. Ya, otak kanan ini ya lebih, mohon maaf, tidak bisa konteksnya posisi kerja yang diatur, maunya bebas. Nah, ini cocok untuk pengacara, pengusaha, kiai ya. Ya. Nah, ini kelemahan otak kanan adalah boros. Kenapa? Gampang mengeluarkan uang, karena nggak tegaan. Kalau lihat muka sedih, langsung kasih aja. Itu otak kanan tuh kan. Tapi otak kiri, pura-pura ini. Modus ya. Nah, dari program ini ya menyimbangkan fungsi otak kiri, otak kanan. Ya, jadi disimbangkanlah fungsi program otak kiri dan otak kanan. Oke, lanjut. Ya, ini tentang perbedaan otak kiri dan otak kanan. Nah, program ini ada bonusnya nih. Ya, selama pelatihan selama 2 hari, Sabtu dan Ahad, mata ditutup bisa melihat, tembus. Yang tadi disampaikan oleh Kiai Badruzaman itu bisa tembus. Dan ini permanen sampai meninggal dunia. Ya, khusus anak usia 7 tahun sampai 18 tahun. Oke, lanjut. Nah, dalam ilmu fisika, kita ada 3 gelombang manusia. Gelombang pertama adalah gelombang komoreseptor. Jadi setiap tubuh manusia itu ada nanti 3 gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang komoreseptor. Jadi dengan dicium. Jadi, oh ini merah, ini hijau, dia tahu, dicium. Yang kedua, gelombang mekanoreseptor itu diraba. Oh ini merah, hitam, kuning, biru, semuanya dia tahu. Yang terakhir adalah gelombang fotoreseptor. Nah, gelombang fotoreseptor ini tembus dimensinya alam semesta. Tapi mohon maaf, tidak tembus pakaian dalam, mohon maaf. Karena kita tidak setting, ya, anak-anak itu tembus pakaian dalam. Mohon maaf, yang hari ini nggak pakai celana dalam aman, ya. Mohon maaf, bercanda. Ya, lanjut. Ya, seperti ini nanti kita demokan baca Quran mata ditutup. Nah, naik sepeda mata ditutup, mungkin ayah dan bunda pernah melihat ya, anak di RTTI ratusan digit dia hafal semua ya, hitungan detik ya. Nah, program ini secara ilmiah tidak ada yang dimasukkan dalam tubuh manusia ya, anak-anak pil atau kapsul atau suntikan. Nah, tidak ada yang berbau nyeleneh ya. Ada pendidikan selama 2 hari. Nah, setelah mengikuti program ini, anak-anak stop selama 1 bulan tidak boleh menggunakan namanya media handphone, kecuali untuk kegiatan belajar saja. Ya, nah ini harus kita cegah hari ini. Kalau kita tidak cegah hari ini, ya tinggal nunggu waktu. Ya, oke lanjut, cukup. Ya, ini neuron ya. Neuron itu sistem kerja saraf yang sudah diaktifkan, semakin cerdas, before and after. Oke, terima kasih. Nah ini kita langsung kita demokan. Jadi anak-anak nanti dapat modulnya, modul seperti ini, ya selama pelatihan 2 hari. Nanti diajarkan senam pertama setelah senam pernapasan dengan asmaul sunnah, yang kedua ada senam pintar untuk menyimbangkan motorik otak kiri otak kanan, yang ketiga ada senam speed reading, baca cepat. Sedikit saya sampaikan dulu untuk senam pernapasan dulu. Asmaul sunnah. Ayah bunda boleh kita senam pernapasan dulu ya, biar badannya agak rileks sedikit ya. Ya kakinya mohon maaf bersila. Yang tidur tolong dibangunkan supaya nanti nggak gagal paham ya. Yang teman yang tidur mohon maaf dibangunkan dulu. Ya, tubuh manusia dibagi 2 energi, satu positif, satu lagi negatif. Di saat kita tarik nafas, ya dari hidung, sekuat-kuatnya ya, simpan di perut, jangan simpan di pipi, di tenggorokan atau di dada. Ini pecah pembuluh darah. Kita simpan di perut. Nah, tekan sampai dia keras, gelembungin seperti ibu hamil. Ya, tarik yang kuat. Nah, simpan di perut. Nah, itu nggak boleh keluar lagi nafas dari hidung atau dari mulut. Cut. Ya, tarik nafasnya dari hidung, mulut ditutup, simpan di perut sambil digelembungin seperti ibu hamil. Tahan, ya. Nanti zikiri dengan kalimat la ilaha illallah. Itu pakai jari ya. La ilaha illallah. Nah, zikirnya hanya dalam hati saja, nggak boleh diucapkan. Sampai 7 kali la ilaha illallahnya.
ditutup dengan Muhammad Rasulullah, nanti hembuskan nafasnya dari mulut. Ya. Nah, saat dihembuskan nafasnya jangan kencang-kencang. Afu, saking semangatnya ya. Afu, nggak usah. Jadi lembut aja. Di saat kita tarik nafas dengan zikir dengan kalimat la ilaha illallah ada 7 titik. 1 di pusar, 2, 3 di ubun-ubun, 4, 5, 6 dan 7. Dan ini secara otomatis insya Allah dia akan bekerja secara spontan. Tidak kita usah 1, 2, nggak usah. Jadi kita tenang aja, ya. Posisinya tegak lurus, bersila, jangan ada yang berdekatan ya. Diatur jaraknya, tegak lurus. Kita awali dengan baca Al-Fatihah dulu, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, baca ayat kursi 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca sholawatnya 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Posturnya, mohon maaf tuan-tuan semua, bunda, ayah, bunda, tegak lurus. Tangan seperti ini. Tegak lurus ya. Ya. Nanti saat tarik nafas itu dari hidung. Kuat, tarik. Jadi tarik sekuat-kuatnya energi alam semesta ini. Tarik, mulut ditutup. Kemudian nafasnya simpan dalam perut. Nah, digelembungin perutnya, ya. Jangan ada keluar nafas lagi dari hidung atau mulut. Nah, zikirnya dengan kalimat la ilaha illallah 7 kali. Boleh dihitung pakai jari supaya tidak lupa ya. Nanti ditutup yang ke-8 ya, Muhammad Rasulullah, nanti hembuskan nafasnya dari mulut. Dan diulang-ulang, ya. Mohon maaf tuan-tuan semuanya, pejamkan matanya, izin, pejamkan matanya. Fokuskan hati dan pikiran hanya pada Allah. Fokuskan hati dan pikiran hanya pada Allah. Fokuskan hati dan pikiran hanya pada Allah. Minta sama Allah yang pertama, ya Allah ya Rabb, berikanlah hambamu kesehatan, baik jasmani maupun rohaninya. Kalaupun hari ini ada suatu penyakit dalam tubuh kita masing-masing, minta sama Allah ya Rabbana, angkatlah seluruh penyakitnya dan kembalikan dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, minta sama Allah ya Rabbana, berikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada kedua orang tua, dan berguna untuk semua manusia. Yang ketiga, minta sama Allah, doakan dikhususkan untuk putra dan putri masing-masing. Dimuliakan kedudukannya baik dunia dan akhirat. Doakan putra putrinya dimuliakan kedudukannya baik dunia dan akhirat. Yang keempat, minta sama Allah diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya yang halal berkah serta taat ibadah. Yang terakhir, minta sama Allah ya Rabbana, ingatkan seluruh hati ini, pikiran ini, ucapan ini dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, di saat kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tangannya posisinya tegak lurus ya. Tangan ditaruh di paha, pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Fokuskan hati dan pikirannya pada Allah. 3, 2, 1, tarik nafas yang kuat. Simpan di perut. Tahan. Zikir dalam hati. La ilaha illallah pakai jari. Hitung.
sampai 7 kali, nanti ditutup dengan Muhammad Rasulullah, nanti hembuskan pelan-pelan dari mulutnya. Lebih kuat lagi, 3, 2, 1, tarik nafas. Tahan, zikir. Hembuskan nafasnya. Sekali lagi fokuskan hati dan pikirannya pada Allah, pejamkan matanya sambil mendengarkan lantunan musik Asmaul Husnanya. Bayangkan dan hadirkan, fokuskan masing-masing, ya. Bayangkan ada cahaya sangat terang sekali, letaknya ada di atas kepala masing-masing. Cahaya Allah dan cahaya Muhammad. Biarkan cahaya Allah, cahaya Muhammad masuk dalam tubuh perlahan-lahan. Mulai masuk perlahan-lahan melalui kepala, menyebar ke mata, ke hidung, ke mulut, ke telinga, ke jantung, ke paru-paru, ke ginjal, pankreas, pencernaan, fungsi hati dan limpa, kedua tangan dan kedua kaki. Terus rasakan energinya, semakin hangat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semakin hangat energinya. Getaran cahayanya semakin kuat dalam tubuh kita masing-masing. Sekali lagi fokuskan hati dan pikiran hanya pada Allah. Agak kecilin dikit suaranya. Wahai tuan-tuan semuanya, di saat kita zikir dengan Allah, kita sedang menyatukan energi antara kita dan Sang Khalik. Selama ini kita tidak pernah mengucapkan terima kasih nafas yang diberikan Allah pada saat hari ini dan seterusnya. Jantung yang hari ini selalu berdetak 24 jam. Kita tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada Allah. Paru-paru yang menyaring nafas ini, udara dari kotoran, membersihkan udara yang bersih. Ginjal yang selalu bekerja, semuanya, organ-organ tubuh kita selalu bekerja. Kita tidak pernah mengucapkan terima kasih. Dan tidak pernah sekali-kalinya kita mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Kita hanya mengeluh dan mengeluh. Tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada diri kita sendiri. Nikmat yang hari ini, yang paling besar adalah nikmat saat hari ini kita masih bisa bernafas. Kita istighfar sama-sama. Mata ini selalu melihat hal-hal yang negatif. Hidung ini selalu mencium hal-hal yang negatif. Mulut ini selalu bicara yang kotor, yang selalu menyakitkan hati orang lain. Telinga ini mendengarkan hal-hal yang negatif. Tangan ini selalu melakukan hal-hal negatif. Kaki ini selalu melangkah hal-hal yang negatif.
Rasakan suatu energi yang besar dalam tubuh kita, cahaya yang besar dalam tubuh kita. Rasakan selalu terus, rasakan energinya. Cahaya Allah dan cahaya Muhammad dalam tubuh kita semakin besar, semakin besar, semakin besar energinya. Kalau hari ini begitu banyak cobaan yang kita alami, mungkin hati kita hari ini masih kotor. Ya Allah, ya Rabbana, bersihkanlah hati ini ya Allah dari sifat iri, dengki, amarah, hasud. Ya Allah, biasakan hati ini selalu memancarkan cahayamu ya Allah, cahaya Allah dan cahaya Muhammad. Ucap alhamdulillahirrahmanirrahim, buka matanya. Wahai dan bunda, nanti sering dilakukan senam pernapasan ini, baik di saat kita senggang, ya, terus dilakukan ya supaya energi dalam tubuh kita semakin besar, cahaya Allah, cahaya Muhammad itu semakin besar. Karena bagaimanapun, ya, kalau kita butuh zikir, asupan zikir. Jangan hanya makan rendang, ya, soto, ayam, ya semuanya kita makan, tapi di saat ruhnya kita tidak pernah berzikir, ya. Oke. Untuk selanjutnya ada senam pernafasan sedikit, ayah bunda, gerakannya, cut, ya. Tangannya seperti ini. Nanti anak-anak senam pernapasan sudah diajarkan, ya. Nanti kemudian ada senam pintar. Tangan seperti ini, mohon maaf semuanya, ya. Diputar pelan-pelan, maju mundur. Gigi satu ini ya. Nah, ini untuk senam, namanya senam Alzheimer, untuk mengurangi kepikunan, ya. Ya, untuk stroke juga ya. Kecil aja, kecil suaranya. Gigi satu tutup, gigi dua putar, maju mundur. Cepat gerakannya. Ya, jempol tutup ya, gantian ya. Maju mundur. Yang ketiga, jari tengah. Ya, terus agak cepat, mulai agak berat ya. Mulai agak berat ya. Ya. Gigi 3 ini masuk, tutup. Gigi 4. Nah, ini semakin berat. Gigi 4 pelan-pelan. Ini semakin berat. Ya, agak berat. Ya, maaf Pak Haji, maaf. Ya, ini Pak Haji. Ya, pelan-pelan ya. Gigi 4. Nah, masuk gigi 5. Kelingking, agak ringan ya. Ya, kelingking ringan ya. Oke, gigi satu lagi, putar lagi. Cepat, jempolnya putar, maju mundur. Tutup gigi 1, gigi 2 mulai. Jempolnya tutup ya. Masuk gigi 2. Nah, ini senam pintar untuk menyeimbangkan motorik ya. Otak kiri dan otak kanan. Masuk gigi 2, tutup gigi 3. Tutup gigi 2, masuk gigi 3. Pelan-pelan aja. Nanti ayah dan bunda bisa lakukan di rumah ya, sambil iseng ya di rumah. Masuk gigi 4, gigi 3-nya tutup. 4. Berat ini. Memang 4 berat. Agak kaku itu, kalau belum biasa kaku. Oke, masuk gigi 5, kelingking. Oke, sekarang gerakan yang berikutnya. Mohon maaf ayah bunda, kanan 2. Kanan 2, yang kirinya O. 3 O ya, ya. Saya mohon maaf ngebelakang ini ya. Ganti posisinya.
Ya, 2, 3, ya, 2 dan 3. Oke, sekarang ganti yang 2, yang kanan 2, yang kiri jari tengah sama jari manis. Nah, ini agak susah lagi nih ya. Ya, yang kanan 2, yang kiri jari tengah sama jari manis. Ganti lagi posisinya. Tembak bebek. Yang kanan kelingking, yang kirinya bebek. Gini ya. Tembak, dor. Tembak, dor. Pantat bebeknya tembak, dor. Sudah? Dor. Dor. Oke ya. Nanti nggak apa-apa, nanti kita latihan lagi ya. Oke, sekarang tembak burung. Yang kanan senjata, yang kiri burungnya. Tembak, dor, dor, dor. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Ya, pelan-pelan aja. Buka, tutup, dor, 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 dor. Oke, 2, dor, 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 dor. Dor, dor, 3, 4, 5. Oke, sekarang gerakan yang kanan. Kanan putar, putar tangan, putar. Yang kiri tepuk-tepuk. Jangan dua-duanya ditepuk ya. Ini putar, ini tepuk. Ya. Ganti lagi, yang kiri putar, yang kanan tepuk-tepuk. Oke. Kanan gosok, kiri pukul-pukul. Jangan dua-duanya digosok ya. Kanan gosok, kiri tepuk-tepuk. Jangan dua-duanya ditepuk-tepuk. Ya. Kanan gosok, kiri pukul-pukul. Ganti lagi. Yang kiri gosok, yang kanan tepuk-tepuk. Jangan dua-duanya ditepuk-tepuk gini. Wah, ha. Ya. Gosok, pukul. Gosok, pukul. Ya. Sekarang tepuk nyamuk. Ya, prok. Yang kanan tutup. Yang kiri silang. Ya, silang ya. Prok. Tutup kiri. Yang kanan silang. Oke ya, fokus ya. 3, 2, 1. Masih ada yang bingung. Masih ada yang bingung. Ulang. Ulang ya. Konsentrasi. 3. Lagi. Oke ya. Jadi nanti ini gerakan senam pintar ini ada di channel YouTube ya. Klik saja ya, gerakan namanya senam pintar. Itu bisa dilatih di rumah ya. Gerakan-gerakan banyak sekali ya. Nah, tubuh kita ada kelenjar yang diketek sama di leher ya. Nah, ini ada terapi untuk mengurai atau memecahkan partikel-partikel yang ada di ketek dan di leher. Namanya kelenjar getah bening ya. Ini dengan tepuk tangan ya. Tangan dibuka lebar-lebar. 3, 2, 1. Yang keras. Lagi. Nah, sampai ini merah ya. Nanti dilakukan setelah sholat subuh, tapi jangan di masjid ya. Kalau di masjid geger imamnya ya. Lakukan di rumah setelah sholat subuh, lakukan di rumah. Jangan di pinggir jalan ya. Tuang somai, bakso, ketoprak, berhenti ya. Ya, lakukan di rumah. Ini lakukan rutin setelah sholat
subuh untuk memecahkan partikel yang ada di ketek dan di leher, yaitu kelenjar getah bening. Kemudian ada senam jantung, gerakan 4 ya, gerakannya 1, 2, dia tetap jinjit ya. 1 naik dulu ya, 2 kuda-kuda, 3 napak, 4. Nah, ini senam jantung namanya. Nanti kita ajarkan, nanti ada session khusus hipnoterapi. Ya, nanti kita bikin nama Pak Haji ya, bikin session hipnoterapi khusus ya. Oke. Testum ininya Oke. entah siang aja, yang sesi siang aja kan waktunya udah. Sebentar, belum menit. Bisa. Ya, bisa. Oke, kita lanjutkan session yaitu baca Quran mata tutup ya. Maaf, Cut. Boleh ada ustazah yang mau ini ke depan atau ustadz yang mau ini? Cut, lanjut. Nah, ini bonusnya seperti mata tutup, bisa baca Al-Quran mata ditutup, ya. Bisa mewarnai tanpa keluar dari garis, kemudian bisa naik sepeda mata ditutup, dan maaf, bisa lihat tuan-tuan posisi di mana. Ya, jadi kalau anak-anak kita sudah diaktifkan, ya boleh. Tutup begitu, setelah tembusnya coba. Gelap nggak gitu? Udah tertutup baru buka. Nah, ini kita tutup dulu ya, nanti diacak, ya. Dan metode ini anak-anak hanya 2 hari saja, Sabtu dan Ahad. Insya Allah Sabtunya dites mata tutup bisa langsung. Ya, jadi nggak nunggu setahun 2 tahun. Jadi training ini cukup hanya 2 hari saja, ya. Langsung dites, bisa baca Quran mata tutup dan bisa tembus, ya. Oke, lanjut. Diarahkan tunjuknya. Ditunjukkan, tunjuknya diarahkan, nggak apa-apa. Pegang aja tunjuknya. Terus tunjukin ayat mana? Ya. Enggak, diarahin, tunjuk cutnya. Dekat mic-nya, cut. Diacak lagi, cut. Diacak lagi, bebas diacak. Diacak, iya. Nah, gitu. Tunjukin, diarahin. Nah, gitu. Cukup ya, ya? Ya. Jod, Ya. kok bisa begitu? Jod?